Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tewasnya terapis anak Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ korban untuk mengetahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir, kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus kematian seorang terapis di sebuah geria pijat mengungkap adanya pekerja yang masih di bawah umur. Lantas, adakah hubungan antara seorang pekerja belia dengan penyebab kematian korban? Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan adanya terapis di bawah umur, sudah terhubung bersama kami psikolog anak Seto Mulyadi atau Kak Seto. Selamat siang Kak Seto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang hari ini. Baik, selamat siang Kak Fajar. Ya, Kak Seto, apa kemudian tanggapan dari Anda saat pertama kali mendengar kasus anak 14 tahun yang tewas saat bekerja di spa pria? Ya, kami jadi teringat peristiwa 9 tahun yang lalu. Jadi ada kasus yang mirip sekali, yaitu seorang anak remaja juga bekerja di spa di Bali ya, yang kemudian juga bermasalah, yang sudah ditangani oleh Polri juga. Ya, tetapi bukan hanya sekedar pelanggaran hak anak, karena anak usia 14 tahun tapi sudah dipekerjakan di tempat yang sangat-sangat tidak layak untuk anak ya, yang mengandung unsur eksploitasi, ada unsur juga hal-hal yang berkaitan dengan seksual dan sebagainya ya. Nah, ini tentu mencurigakan. Kami juga mengkaitkan ini sebetulnya dengan suatu pelanggaran adanya tindak perdagangan orang TPPO ya, di mana ini menunjukkan suatu kejahatan yang sudah berskala internasional. Ini berlomba semacam dengan perdagangan narkoba yang juga sangat merupakan peringkat kejahatan tertinggi di dunia. Jadi kami mohon polisi, kami apresiasi terhadap Polres Metro Jakarta Selatan, tetapi mohon terus ditingkatkan, bukan sekedar menangkap para operator di lapangan, tapi juga menciduk otak di balik kejahatan ini. Jadi ini kalau ini sudah suatu tindak perdagangan orang, jadi suatu eksploitasi manusia atas manusia, dan ini mungkin bukan hanya di tempat ini, tapi juga di tempat-tempat lain begitu. Jadi coba bayangkan anak usia 14 tahun yang harus bekerja di tempat yang sebenarnya sangat rawan sekali untuk pelanggaran hak-hak mereka, ada eksploitasi seksual dan sebagainya. Ini yang kami harap bisa ditindaklanjuti secara lebih serius lagi. Mungkin demikian Kak Fajar. Oke, berarti memang tadi dari yang Anda katakan ini bisa jadi menjadi salah satu bagian dari kejahatan yang lebih luas, salah satunya TPPO ya Kak Seto ya? Ya, masih bisa mendengar suara kami, Kak Seto? Halo, kami kurang jelas terdengar. Oke, berarti dari yang Anda katakan tadi ini bisa jadi tidak hanya murni kasus eksploitasi anak, tapi memang bagian dari pola kejahatan yang lebih luas seperti TPPO tadi ya, Kak Seto? Iya, betul. Karena ini kami mirip sekali dengan peristiwa
bulan Agustus tahun 2016 ya kalau tidak salah ya. Kami waktu itu juga melihat bahwa ini suatu sindikasi yang sangat luas sehingga perlu juga dihadapi dengan kerjasama juga secara terorganisasi. Pada waktu itu yang ikut membantu menangani kasus itu ada Dompet Duafa ada, lalu Yayasan Sahabat Anak Bali ada, dari Lembaga Pelindungan Anak Indonesia Provinsi Bali juga, kemudian jadi unsur Polri dan sebagainya. Jadi ini mohon betul-betul diwaspadai secara lebih luas bahwa bagian dari jaringan TPPO yang bisa mengancam begitu banyak anak-anak kita yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan tidak seharusnya bekerja di tempat semacam demikian. Oke, kalau kita melihat kasus ini juga Kak Seto, lantas dari kacamata Anda begitu ya, bagaimana mungkin sebetulnya anak di bawah umur bisa bekerja di tempat dewasa tanpa terdeteksi oleh sistem? Ya, itulah sebenarnya tugas dari Polri ya, untuk melacak secara lebih luas lagi apa yang telah terjadi selama ini, seorang anak yang harusnya berada dalam lindungan orang tua dan sebagainya, tapi justru bekerja di tempat semacam demikian, di spa-spa seperti ini. Jadi dari sisi ini sudah tidak layak, ya begitu kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal, berarti ada sesuatu yang sangat disembunyikan dan sebagainya, sehingga betul-betul harus dibongkar sampai seakar-akarnya, sehingga betul-betul diketahui juga siapa otak di balik semua sindikasi ini. Karena ini sudah juga tercium di beberapa tempat yang mungkin semacam fenomena gunung es yang tidak terungkap ke permukaan, sehingga betul-betul kami mohon Kepolisian Republik Indonesia menangani ini secara lebih serius lagi, begitu. Oke, jadi memang masih ada tugas besar di sana, salah satunya terkait dengan kepolisian begitu. Tapi apakah kita melihat hal ini mencerminkan juga bahwa ini menjadi kemunduran dalam perlindungan anak di Indonesia, Kak Seto? Iya, kita tahu bahwa kewajiban melindungi anak kan bukan hanya kepolisian, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, juga orang tua, juga keluarga dan sebagainya. Jadi ini harus menyadarkan kita semua, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, semua pihak harus sangat-sangat peduli. Jadi dalam hal ini mungkin pemberdayaan RT RW untuk juga bisa mengawasi hal yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Kalau kita ingin menciptakan idola Indonesia Layak Anak 2030 kan juga dimulai dari kabupaten kota layak anak, dimulai juga dari kecamatan, kelurahan, RT, RW yang juga layak anak. Jadi kepedulian ini, melindungi ini juga pemberdayaan dari lembaga-lembaga yang paling dekat dengan keluarga, begitu. Oke, jadi memang semua pihak berperan dalam mengawasi dan juga melindungi anak baik dari keluarga, pihak sekolah maupun pihak-pihak lainnya. Lantas kalau kita lihat dari faktor lainnya Kak Seto, misal media sosial begitu, bagaimana kemudian peran media sosial sendiri dalam merekrut anak-anak ke pekerjaan berisiko seperti yang terjadi dalam kasus ini? Iya, tentu kita juga tahu bahwa pemerintah juga sudah turun tangan untuk merapikan dunia media sosial itu dengan peraturan yang sering disebut sebagai ada dari Kementerian Komdigi sudah mengeluarkan istilah saya lupa, tapi intinya adalah bahwa merapikan semua penyelenggara sistem elektronik yang mungkin melakukan pelanggaran, yang tidak ramah anak, yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sebagainya. Jadi PP Tunas ya waktu itu yang menyadarkan kita semua bahwa pemerintah turun tangan untuk menangani media sosial. Tetapi yang tidak kalah penting adalah juga komunikasi di dalam keluarga. Pemberdayaan RT RW, namanya rukun tetangga, rukun warga. Jadi mohon kerukunan ini, kegotong royongan ini juga semakin ditingkatkan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak di wilayahnya masing-masing, pemenuhan hak anak, terlindungi anak-anak dari kemungkinan berbagai bujuk rayu dan sebagainya, sehingga jangan sampai seorang remaja harus bekerja di tempat-tempat yang tidak sepatutnya dialami oleh anak-anak tersebut. Oke. Lantas jika kita kembali ke faktor internal lagi Kak Seto, bagaimana kemudian pola asuh dan komunikasi keluarga bisa mencegah anak terjerumus ke lingkungan eksploitasi, atau justru jangan-jangan yang ditemui di lapangan tekanannya datang dari keluarga untuk melakukan pekerjaan tersebut? Ya, itulah makanya peran RT RW tadi. Jadi
kami sudah juga mengusulkan dari tahun 2011 di beberapa kota kabupaten itu RT RW-nya juga dilengkapi dengan semacam seksi perlindungan anak. Jadi seksi ini bertugas mengawasi keluarga-keluarga yang mungkin tidak layak anak, tidak ramah anak. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk, tidak ada komunikasi dalam keluarga dan sebagainya. Jadi mengkampanyekan bahwa tempat paling aman dan paling indah adalah dalam keluarga. Harus ada komunikasi, misalnya pada waktu makan bersama atau duduk bersama, semacam ada rapat keluarga, ada ngobrol bareng asik dan sebagainya. Jadi pemberdayaan RT RW ini sangat penting untuk menangani berbagai kasus-kasus di mana keluarga terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan orang tuanya yang tidak kurang peduli atau kurang ramah pada putra-putrinya. Jadi intinya betul-betul tadi pemberdayaan masyarakat itu sendiri, Kak Padan. Oke, lantas kalau kita berbicara soal dampaknya tersendiri terhadap anak, Kak Seto, apa dampak psikologis dan sosial yang dialami anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan juga seksual? Dan juga mungkin apa langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi? Iya, anak-anak yang mengalami eksploitasi dan sebagainya ya akhirnya rusak kepercayaan dirinya, kemudian terjadi berbagai penyimpangan perilaku, adanya agresivitas dan sebagainya, atau kadang-kadang mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya dan seterusnya. Jadi yang paling diberdayakan oleh pemerintah ini adalah kampanye kembali bahwa keluarga dalam Hari Keluarga Nasional diperingati, kemudian ada semacam pemilihan keluarga yang paling ramah anak, keluarga yang paling kompak, paling komunikatif dan sebagainya. Jadi pemberdayaan keluarga saya kira juga sangat penting dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan, termasuk juga peran media untuk mengkampanyekan kembali bahwa betapa pentingnya pengokohan keluarga ini. Jadi dengan cara demikian mudah-mudahan ya perlindungan anak juga semakin meningkat karena kita sedang mengarah kepada tadi idola Indonesia yang layak anak, di mana bukan sekedar slogan saja tapi menjadi suatu kenyataan dan program yang dikerjakan secara bersinergi dari seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak. Begitu. Baik, kita harapkan upaya perlindungan anak di Indonesia terus dilanjutkan dengan upaya seoptimal mungkin dan tidak ada lagi kasus serupa yang kembali terjadi di kemudian hari. Sayang sekali waktu kita terbatas, Kak Seto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Itu tadi pemirsa perbincangan singkat kami dengan psikolog anak Seto Mulyadi. Terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali.